Siang ini Ramdan baru saja bangun. Semenjak mengetahui jika Ajil selalu bangun siang selama berpuasa, Ramdan pun sekarang ikutan bangun siang menjelang duhur. Apalagi tadi ketika sahur, Ramdan bangun lebih awal, yaitu jam 2, hanya karena ingin melihat Ajil berangkat patrol. Meskipun Ajil mengajak Ramdan patrol, tapi Ramdan tidak mau. Dan setelah menyapa Ajil berangkat, Ramdan berniat tidur sejaman lagi. Namun nyatanya ia tak bisa tidur. Alhasil Ramdan main game sampai rombongan klotean Ajil datang. Dan Ajil mengobrol sampai waktu sahur mepet. Dan sholat subuh pun berjamaah. Dan siang ini Ramdan sedang membersihkan halaman depan dan memotong rumput karena rumput sudah mulai tinggi. Dan Ramdan yang melihat cat rumahnya yang mulai luntur, Ramdan berniat membeli cat di toko bangunan yang tepat ada di dekat rumahnya. "Leh, mau kemana?" "Bu, Ramdan mau ngecat depan rumah sama pagar, udah luntur. Kan mau lebaran biar kinclong rumahnya, fresh." "Walah, gak capek nanti Le, puasa-puasa kerja berat, nanti haus, keringetan." "Insya Allah kuat Bu." "Ya sudah, beli di samping aja, beli catnya jalan kaki sebentar." "Ya udah Bu, Ramdan beli dulu ya Bu." "Iya Le." Ramdan pun berjalan ke toko bangunan yang berada tak jauh dari rumahnya. Dan setelah membeli cat dan kembali pulang, Ramdan tak sengaja melihat Ma Ajil pulang dari pasar. Seperti biasa naik becak. Seketika Ramdan meletakkan catnya di depan pagar dan berlari menyeberang dan menghampiri Ma Ajil. "Mak, Le, aduh kok jadi ngerepotin kamu terus Le? Si Ajil belum bangun." "Gak apa-apa Mak, biarin aja. Hari ini agak lebih belanjanya. Kata Ajil tadi pas sahur kamu mau pesen nasi bungkus Le, 50 bungkus ya Le?" "Iya Mak, buat sahur on the road." "Wah, semoga berkah ya Le." "Amin Mak." "Ayo Mak, tak bantuin masukin sampai ke dalam." "Ya Le, langsung ke belakang aja ya Le." "Siap Mak." Ramdan pun membantu emak menaruh belanjaan ke belakang. "Udah Le, udah beres. Makasih loh Le. Aduh, udah jam 12 lebih. Bentar lagi duhur. Tolong bangunin Le Ajilnya. Masuk aja ke kamarnya. Gak dikunci kok. Emak mau nyiapin bahan masakan." "Iya Mak." Ramdan pun berjalan ke kamar Ajil. Dan kebetulan pintu tak dikunci. Ramdan pun dengan langkah yang perlahan dan sangat hati-hati mencoba rebahan di samping Ajil. Dan "Buko, buko." Dan emangnya beneran udah buko?" Ajil membuka jendela. Ngapusi, lames, orang serengenge ini masih padang gitu. "Kamu kok bisa ada di sini?" "Kamu bisa masuk ke kamarku, kenapa aku gak bisa?" Balas dendam nih ceritanya. "Bagus dah, kamu menyerahkan diri tanpa aku susah-susah menangkapmu. Maksud kamu?" "Hap, lepasin. Bau, belum gosok gigi, belum mandi. Mandi sana, bantuin emak bikin lauk," teriak Ramdan saat Ajil tiba-tiba memeluknya dan menahan tubuhnya erat-erat. "Bentar, kamu kok wangi?" mengendus-ngendus Ramdan. "Kamu habis dari mana?" "Beh, gak ngajak-ngajak aku mentang-mentang aku bangun siang," ucap Ajil melepas pelukannya dan pura-pura ngambek membelakangi Ramdan. Dan Ramdan pun berbalik badan memeluk pinggang Ajil. Kok ngambek? Orang aku juga baru aja bangun kok. Kita sama-sama bangun siang. Aku tadi gak kemana-mana, cuma beli cat di samping rumah. Karena habis duhur aku mau ngecat rumah depan sama pagar." "Kok udah wangi?" "Ya karena aku udah mandi, kamunya belum. Mandi sana." "Mandiin." "Ih, najis." "Ayolah." "Gak mau." "Ayo Jil, jangan pegang-pegang gini, puasa kamu batal loh." "Hah? Batal? Kok bisa batal?" "Kan sama laki-laki, kecuali kalau aku grepe-grepe cewek baru batal." "Ya tetap aja semua yang memancing hawa nafsu itu pasti batal." "Aku biasa aja tuh." "Atau jangan-jangan kamu sekarang nafsu ya sama aku?" Gak ku. Apaan sih? "Aku mau balik, mau ngecat," ucap Ramdan buru-buru kabur.
Namun ketika sudah sampai pintu, tunggu. Apa? Cups. Ajil mencium pipi Ramdan sampai Ramdan mematung. Jil, apa ini termasuk akting dalam judul tukang takjil bau jigong mencium tukang sendal yang wangi? Aku nggak akting loh, sama seperti semalam. Cuman itu asli, 200% asli, natural dari dalam hati. Jujur, aku ingin nanya-nanya banyak sama kamu, tapi sayangnya aku harus ngecat rumah. Sama, aku juga ada sesuatu yang mau aku sampein sama kamu, tapi aku harus bantu mak masak. Kalau gitu, omongin aja sekarang. Ini, penasaran ya? Ih, buruan, tinggal jujur aja, gak bakal lama juga. Ini, jujur apaan? Ya, jujur aja, apa yang tadi katamu mau kamu omongin. Adzan zuhur. Aku cuma mau ngomong, udah zuhur, jangan ngecat dulu, tunggu aku di musolah, kita jamaah. Ih, kamu, itu mah gak usah diomong, kirain mau ngomong yang lain. Ucap Ramdan terpaksa pergi meninggalkan kamar Ajil dan pulang, yang membuat Ajil tersenyum geleng-geleng, lalu berjalan ke kamar mandi. Sedangkan Ramdan sendiri, meski kesal, Ramdan pulang lalu mengambil wudhu dan hendak berganti sarung sembari menunggu Ajil berangkat. Ramdan sebal, jantungnya sudah deg-degan mengira Ajil akan mengatakan sesuatu yang selama ini dia harapkan dan ia tunggu-tunggu. Namun, Ajil tetaplah Ajil, tidak pernah serius dan selalu bercanda. Ramdan juga berharap kejadian candaan semalam yang humu-humuan itu bukan sebatas guyonan belaka. Ramdan berharap Ajil bisa jadi homo beneran dan menyukai dia. Alangkah senang hatinya. Apalagi Ramdan ingat betul saat menanyakan pada Ajil dia malu apa tidak dikatain homo, dan dia bilang tidak. Ucapan Ajil itu mampu membuat Ramdan berharap lebih. Semoga saja bulan Ramadan tahun ini Ramdan bisa mendapatkan Ajil. Ramdan pun wudhu, lalu berganti pakaian dan sarung, dan dari luar suara teriakan terdengar dari dalam kamarnya. Ramdan sayang, duhur le, teriak Ajil yang membuat Ramdan jadi malu. Malu tapi senang, apalagi ibunya pasti mendengar. Jil, Dan, buruan ditunggu Ajil itu loh. Iya bu, ini udah. Aku aja yang baru mandi aja cepet, satset. Kamu yang udah mandi dulu lama amat. Udah kayak anak gadis mau diajak kencan aja, tinggal pakai sarung aja lelet. Aku orangnya rapian. Lah, emang aku orangnya berantakan apa? Rapi kayak gini. Ya, meskipun baju dan sarungku gak semahal punyamu. Iya. Kamu ngapain sih teriak-teriak sayang? Lebay deh. Dirungok nih tonggone, isin aku. Halah, isin apa seneng? Isin lah, lanang kok ngomong sayang karo podo lanangi. Gilani. Tapi kamu suka toh tak panggil sayang-sayang? Ramdan sayang. Ih, gila aku dengernya. Dia mesem-mesem SME ngalang-ngalain anak perawan lagi jatuh cinta. Jil, aduh kamu ini bikin aku ngakak. Ajil menatap Ramdan dengan sorot mata serius. Lalu Ramdan menghentikan tawanya dan berganti salting. Lalu buru-buru masuk musola dan Ajil mengikutinya sembari tersenyum geleng-geleng. Dan keduanya pun mengikuti sholat duhur berjamaah. Tak lama kemudian setelah keduanya usai sholat, di jalan Ajil dan Ramdan bertemu Mas Agus, ketua pemuda desa. Jil, melu aku sek, teriak Mas Agus sembari membawa motornya. Nyang di? Kon jupuk drum anyar, kan dek wingi drame rusak. Nah saiki entuk drum anyar, enek wong nyumbang. Toko-toko musik diwehi kendang sisan maneh, lumayan kan? Wih, mantep kuwi Mas, kena nggo dangdutan. Ayo naik. Mek keloron, piye nggawane? Yang lain mana? Arek-arek mau wis dhisik njupuk drum. Awake dhewe njupuk kendang. Ayo cepetan. Oh, iya Mas. Dan aku tak njupuk kendang sih ya. Ucap Ajil berpamitan. Entah mengapa Ramdan terlihat cemburu, namun mencoba santai. Dan tak pinjam dulu ya Ajilnya. Oh, iya Mas, gak apa-apa. Hati-hati.
Ajil pun memanyunkan bibirnya pada Ramdan dan motor pun jalan. Jujur, ketika Ramdan melihat Ajil bersama teman lain, Ramdan merasa kesepian. Seolah tidak rela jika Ajil bermain dan dekat dengan siapapun, kecuali dengannya sendiri. Tapi Ramdan sadar, Ajil milik khalayak umum. Ramdan tak bisa menguasai Ajil sendiri. Ramdan tak mau egois. Di tempat lain, Ajil dan Agus baru saja sampai di toko musik, lalu mengambil drum dan kendang yang disumbangkan oleh pemilik toko musik kepada pemuda desa. Ajil dan Agus membawa kendang, sedangkan drum kecil itu dibawa oleh kedua temannya. Alhamdulillah, makasih banyak ya Mas. Semoga di bulan Ramadan ini membawa berkah dan semoga toko musiknya laris manis. Doa Agus. Amin amin. Semangat ya patrol sahurnya. Pasti semangat. Makasih Mas. Kalau gitu Mas, kita pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jil, kue iso ra nggawane? Iso lah, gak terlalu gede. Kue drame nek ra iso ya dipreteli sik. Bareng kok dipasang neh, kok repot. Oh iya, pinter we Jil. Dari dulu aku pinter. Oh iya Mas, ada kabar gembira. Ada apa Jil? Nanti sahur, kita sahur bareng ya. Sahur on the road. Emangnya ada orang bagi-bagi nasi? Ada. Siapa? Ramdan. Si anak sombong itu. Tumben. Ada angin apa? Kamu itu bukannya alhamdulillah dapat rezeki malah ngatain. Ucap Mas Agus marah. Iya Mas. Alhamdulillah. Jones Suto. Lau apa Jil? Gak tahu. Emak masak apa? Yang pasti enak lah. Wah mantep tuh. Kalau bisa dan kalau dia mau, ajak dia patrol Jil, biar akrab sama anak-anak lain. Iya Mas, nanti tak rayu dulu. Pasti kalau aku yang rayu dia mau. Bagus. Yuk balik. Yuk, aku selak bantu emak. Keempatnya pun mengantar alat musik ke posko balai desa. Dan setelah selesai, Mas Agus kembali mengantarkan Ajil pulang. Mas, ojo lihat kuno, lewat pinggir kali aja Mas. Lah, nyapa toh? Malah ngado-ngadoi wae, jauh-jauhin aja. Kamu mau mandi di kali? Ora Mas, dek wingi aku ndelok ana poh arep mateng. Palingan saiki wis mateng. Walah, mau ngambil mangga toh. Emangnya manggani sopo? Ya nggak tahu punya siapa Mas. Lawang di pinggir kali, tapi cukul di pinggir jalan aja. Ada-ada aja kamu. Lah, iki wite Mas. Ora pati dhuwur, tapi ya lumayan tetep kudu menek. Soalnya wae ono ning dukur. Buahnya paling banyak di atas. Iyo Jil, montok-montok yo. Kok ora enak sing jupu itu? Yombo Mas, nek jariku ya wong iku ora wani Mas. Lah wong selain pohonnya deket kali, tapi juga deket kuburan kan. Oh iya, baru nyadar aku Jil. Aku jupukno juga ya Jil, pakai buko. Siap Mas. Tapi ranggowo kresek nek iki aku. Gurmek situk. Punyaku taruh jok motor wae. Oke Mas. Tangkap. Set. Setelah mengambil buah mangga di pinggir sungai, Ajil pun diantar Agus pulang. Dan begitu hampir sampai, Mas, jangan sampai depan rumah yo. Stop Mas, stop. Kenapa toh Jil? Gak apa-apa Mas, aku mau ngerjain si Ramdan. Ada-ada aja kamu. Aku heran, cuma kamu yang berani usil sama dia. Padahal anak-anak lain gak ada yang berani. Bukan gak berani, tapi males. Padahal kalau tak lihat-lihat, aslinya dia gak cuek-cuek banget sih. Ramah juga, cuma kurang serawong aja. Iya Mas, aslinya baik kok dia. Ya wes, aku tak pulang ya. Iya Mas. Di rumah Ramdan sendiri, setelah selesai mengecat dinding depan rumahnya, kini tinggal mengecat pagar. Ramdan pun yang mulai gerah membuka bajunya. Lalu ia mulai mengecat pagar rumahnya, tanpa ia sadari jika ada seseorang yang kini sedang berjalan perlahan-lahan dan memperhatikannya. Dan begitu dekat, orang itu diam, sembari memperhatikan punggung telanjang Ramdan yang mengkilap keringat itu. Jir, mulus tapi keker. Ajil. Seketika Ramdan yang terkejut langsung menoleh dan terlihat sedikit malu-malu.
bagus juga badan kamu. Kamu suka olahraga ya? Iya, pas di kota. Tapi udah sebulan ini gak nge-gym lagi. Oh, pantes keren. Ah, kamu juga bagus. Dah sana, bantuin emak. Udah jam berapa ini? Lama amat ngambil alat musik gitu aja. Kenapa? Kangen ya, aku tinggal sebentar. Ih, pede. Ngaku aja deh. Aku tahu, kamu kangen kan? Tapi jangan khawatir, aku ada sesuatu buat kamu. Nih, apa itu? Tara, mangga mana lagi yang aku ambil di pinggir kali. Dan mau aku buat es buah buat kita. Es buah mangga mana lagi? Belum pernah kan? Iya, belum pernah. Makasih ya. Ya udah, semangat ya ngecatnya. Lagi-lagi Ajil kabur setelah berhasil mencium pipi Ramdan, yang membuat Ramdan panik menoleh ke kanan dan ke kiri. Takut-takut ada orang yang melihat. Untung saja jalanan sepi. Ramdan pun tersenyum sendiri lalu melanjutkan mengecat pagar. Di rumah Ajil, setelah sukses usil membuat Ramdan tersipu malu-malu, Ajil kini seperti biasa membantu emak memasak lauk pauk dan juga takjil. Maaf mak, tadi diajak Mas Agus ngambil drum sama kendang buat patrol. Oh iya gak apa-apa, ayo sekarang bantuin emak maraton. Soalnya kan nyiapin buat ntar malam nasi bungkus pesanan Ramdan. Jadi emak ntar masak jam 2 pas kamu berangkat patrol. Biar nyampe sini sudah siap nasinya masih panas. Oh gitu ya mak. Iya mak. Lauk apa mak? Spesial, ada rendang, ada ayam, ada telur. Dan masih ada yang lain. Banyak toh. Soalnya Ramdan kasih uang lebih. Iya mak, alhamdulillah. Terus minumnya apa mak? Oh iya, emak kok gak kepikiran. Biar Ajil aja mak yang beli aqua botol ntar. Atau kopi saset aja mak. Ntar biar Ajil yang ngatur. Habis tarawih tak ke minimarket beli kopi. Iya le, amal ya le. Iya mak. Kamu bawa apa itu di kresek? Oh, mangga mana lagi mak? Setengah mateng. Buat es buah kita. Sama biasa, mau kasih Ramdan. Oh iya le. Ya udah, sekarang tolong bacoin kelapanya ya le. Sekaligus parutin juga. Iya mak, aku bacot di depan aja ya. Sini, parutan sama saringannya. Ajil pun mengambil beberapa kelapa, lalu berjalan ke depan rumah. Namun begitu sampai depan, Ajil tak melihat Ramdan. Dan melihat pagar rumah Ramdan sudah tercat sempurna. Ajil juga tak melihat mobil Ramdan ada. Ajil yang mengira Ramdan pergi itu pun terpaksa kembali ke belakang rumah membantu emak di sana. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Ramdan saat ini sedang mengantar ibunya belanja kebutuhan dapur. Sekalian belanja bahan-bahan alat jahit. Dan begitu selesai, Ramdan dan sang ibu pun pulang. Dan begitu sampai dekat rumahnya, rupanya lapak Mak Ajil sudah buka dan ramai. Saking ramainya sampai-sampai jalanan macet. Dan terlihat Ajil sedang fokus membantu Mak Ajil. Tintin, sapa Ramdan membunyikan klakson mobilnya yang berhasil mengalihkan perhatian Ajil. Dan Ajil pun menyapanya. Dan, tekondi, teriak Ajil. Ngeterke ibu, belanja. Ramdan pun segera memarkirkan mobilnya ke rumahnya, lalu membantu ibu memasukkan belanjaan ibu ke dalam rumah. Le, tolong beliin lauk le. Ibu tak beresin belanjaan, keburu kehabisan, udah rame banget le. Iya bu, lauk apa? Apa aja terserah kamu le, yang penting ibu ada pelenci kangkungnya. Iya bu. Ramdan pun buru-buru berlari ke lapak Mak Ajil, lalu kemudian menghampiri Ajil. Sini, aku tak bantu. Gak usah, cukup bantu doa aja biar daganganku cepat habis. Itu sih udah pasti, amin. Laris manis semanis dagangnya. Aku maksudmu? Ih, emak kamu yang manis. Kirain aku. Iya, kamu manis. Kamu dari mana? Nganterin ibu belanja, biasa kebutuhan dapur. Minyak goreng, mie, beras. Oh, gitu. Oh iya Dan, tar habis tarawih ikut aku yuk naik motor beli minuman buat anak-anak sahur nanti. Astagfirullah, kok aku sampai lupa ya. Tahu gitu barusan aku beli juga pas keluar sama ibu.
Udah biar urusan minuman aku aja yang nyediain. Enggak, aku nggak mau setengah-setengah. Biar aku aja yang beli, nanti naik mobilku aja lagi. Oh, ya wes kalau gitu. Loh, plecing kangkungnya habis ya? Nih, udah aku sendiriin buat ibu toh. Ih, kamu pengertian banget sih. Iyalah, aku itu orangnya baik, pengertian. Pokoknya cowok idaman dah. Tapi nggak tahu idamannya siapa. Ting, ucap Ajil mengedipkan mata pada Ramdan. Tapi Ramdan mengalihkan pandangannya dengan mengambil beberapa lauk untuk buka puasa. Ia dan ibunya. Le, udah le, dang mandi sana, dang sholat asar. Terus dang bikin es mangga. Iya mak, dan aku mau mandi dulu ya. Mau ikut? Kamu ini, ya udah, aku juga mau sholat asar. Mak, ini duitnya ya. Ya le, makasih. Ntar aku anter ya esnya. Iya. Ramdan pun kembali ke rumahnya dan melaksanakan sholat asar di musola. Sedangkan Ajil sholat asar di rumahnya sendiri. Mungkin karena harus buru-buru menggantikan emak dan membuat minuman buka puasa. Ajil pun sholat di rumahnya sendiri. Dan setelah mandi, sholat, dan membuat es mangga, Ajil pun buru-buru mengantar ke rumah Ramdan. Dan, Jil, udah selesai? Beres. Dan dijamin kamu suka sama es mangga mana lagi buatanku. Aku selalu suka, baik dengan es buahnya maupun dengan si pembuatnya. Kenapa? Kali ini akting kamu bagus banget. Aku gak akting loh. Aku suka sama kamu. Udah tahu, kamu kan ngefans sama aku dari sekolah dulu. Sampai foto-foto gak jelas. Udah aku tak bantu mak beres-beres lapak. Aku belum selesai ngomong. Nanti aja habis tarawih. Ramdan pun kesal. Padahal dia ngomong serius. Ajil malah bercanda. Begitulah Ajil. Tak pernah serius dan selalu kurang peka. Ramdan harus ekstra kerja keras PDKT pada Ajil. Malam hari kemudian. Mak, Ajil tak keluar dulu ya. Mau cari minuman buat sahur anak-anak. Katanya Ramdan yang juga mau cari. Ya udah, mak istirahat ya. Biar ntar jam 2 bangun mau masak. Iya mak, istirahat dah mak. Iya, hati-hati ya le. Iya mak. Ajil pun berjalan menuju rumah Ramdan. Dan Ramdan ternyata sudah siap dan mengeluarkan mobilnya di pinggir jalan. Tintin, suara mobil Ramdan menandakan sudah siap dan Ajil pun masuk. Kemana mas? Ucap Ramdan dengan nada supir angkot. Kalau supirnya ganteng kayak sampean, saya pasrah dibawa kemana aja. Tak bawa kabur beneran kapok ntar. Kayaknya gak kapok deh, malah ketagihan. Nanti habis lebaran pasti aku bawa kabur beneran. Kan aku udah janji bawa kamu ke kerjaan kita sama aku. Oh iya lupa, gak sabar. Sama, aku juga gak sabar. Ucap Ramdan yang kini membuat Ajil tersipu. Dan, kita mau kemana? Perasaan dari tadi ngelewatin banyak toko dan minimarket. Aku mau ngajak kamu ke mall. Ke mall? Belanja minuman aja ke mall. Tapi gak apa-apa deh. Kalau gak sama kamu, pasti aku jarang masuk mall. Dasar, turun. Keduanya pun turun dan belanja ke supermarket. Ramdan mengambil troli. Lalu Ramdan terkejut ketika Ajil tiba-tiba duduk di atas troli. Jil, turun. Gak sopan. Kayak anak kecil aja. Dih, lihat tuh cewek sama cowok itu. Tuh ceweknya duduk di troli. Pak Satpam juga diam aja tuh. Iya sih, tapi gak cocok. Kamu cowok dan bukan anak kecil. Turun, aku gak mau dorong nih. Ucap Ramdan meninggalkan Ajil dan berjalan ke lorong lain mencari minuman. Dan begitu selesai mengambil beberapa kardus minuman, Ramdan kembali ke lorong sebelah menemui Ajil. Ajil malah asik-asikan ngobrol sama cewek. Ramdan yang kesal langsung meletakkan kardus di atas Ajil, lalu menarik troli dan membawa Ajil kabur berbelanja. Ngapain ketawa? Cemburu ya? Enggak, bohong. Emangnya kenapa aku harus cemburu? Ya, tadi kan
kamu bilang suka sama aku, ucap Ajil yang lagi-lagi bikin Ramdan pusing. Habis ini aku mau ngobrol sama kamu, ucap Ramdan serius. Oke, siapa takut, jawab Ajil yang cengengesan, yang semakin membuat Ramdan semakin gemas dan kesal. Keduanya pun berbelanja bersama. Ajil turun dari troli dan membantu Ramdan berbelanja. Dan ini udah 3 dus aqua botol. Terus apa lagi? Ini udah cukup kok. Anggota patrol cuma 30-an. Kan aku pesen nasi bungkus sama emak kamu 50 bungkus. Nanti kalau ada sisa bagi-bagi aja buat orang-orang di jalanan. Oh iya. Terus apa lagi nih? Beli snack. Kira-kira anak-anak biasanya nyemil apa, Jil? Ah, asal gratis aja. Apa aja mereka masuk. Kacang goreng atau kacang kulit mau nggak? Mau banget, Dan. Udah, itu aja, Dan. Intinya sama rokok juga. Kamu ngerokok? Ya kalau sama mereka ngerokok lah, formalitas aja. Kamu suka cemilan apa? Kamu mau beliin aku? Cepetan mau apa? Aku udah gak sabar nih ngobrol sama kamu. Oh, apa ya? Aku mah dagang takjil, bosen sama cemilan. Kalau begitu, gue beliin parfum ya. Mau gak? Wah, beneran, Dan? Mau banget. Parfum kayak kamu yang wangi ini. Asik. Sun banget loh iki. Tapi aku mau beliin emak kamu kurma dulu ya. Wah, Dan, jadi gak enak. Apaan sih, cuma gitu aja. Dan aku yakin meski emak jual takjil, pasti emak suka sama kurma. Emak jarang makan kurma karena mahal. Ini kurma asli. Iya tahu. Makasih ya. Sama-sama. Yuk kita ke tempat parfum. Ramdan dan Ajil pun berjalan ke tempat parfum. Dan di sana ada mbak-mbak SPG. Silakan Mas, cari parfum apa? Ah, ini dia Mbak. Saya mau yang ini. Tapi masa parfum kita sama, Jil? Apa kamu gak mau yang lain? Gak ah, aku mau yang mirip sama kamu aja. Supaya aku selalu ingat sama kamu. Ya udah, ini aja. Buset, Dan. Gak. Jangan. Ucap Ajil menaruh dan mengembalikan parfum ke display. Kok dikembaliin sih? Lihat tuh, harganya bikin ngeri. Pantasan aja wanginya enak dan awet. 700.000. Besok gue beli di tukang parfum isi ulang aja. Sama awetnya. Ya meski aromanya gak kayak gini sih. Ih, kamu ini malu-maluin aja. Mbak, jadi kok Mbak. Maaf ya. Iya Mas, langsung ke kasir ya Mas. Iya Mbak. Tapi Dan, diem. Sekarang kita beli kopi buat anak-anak yang mau ngopi. Ajil pun yang bingung terus mengikuti Ramdan berbelanja kopi. Dan begitu selesai keduanya pun membayar ke kasir. Dan Ajil buru-buru mengambil dompetnya. Dan, ini aku ada 300, ambil aja. Apaan sih? Ucap Ramdan malah marah, yang membuat Ajil ketakutan. Ya sudah, makasih ya. Dan setelah bayar, keduanya pun pulang. Di perjalanan, Ajil diam saja, merasa tak enak pada Ramdan. Kamu kok diam aja toh? Sakit gigi? Gak apa-apa, aku cuma gak enak sama kamu. Masalah parfum? Anggap aja itu hadiah dariku. Hadiah? Aku belum ulang tahun loh. Iya, aku tahu. Ulang tahunmu kan sama bulannya sama aku. Nah, itu kamu tahu. Terus hadiah apa? Anggap aja itu hadiah kamu rajin buatin aku takjil es buah dari kemarin. Oh walah, kalau gitu sampai Ramadan ini habis kamu tiap hari tak buatin terus. Jangan khawatir. Dan satu lagi Jil, aku beliin kamu parfum itu supaya kamu ingat aku terus. Bukankah kamu sendiri tadi yang bilang gitu? Iya, emang parfum ini bakal tak awet-awet biar gak cepet habis. So, jadi aku pengen ngobrol serius sama kamu.
Oke, apa itu? Kita melipir dulu ya sambil ngopi. Oke. Ah, itu dia, ada coffee shop. Keduanya pun mampir ke coffee shop dan membeli kopi, lalu nongkrong berdua. Brown sugar ice coffee 1, hot matcha latte 1, kentang goreng keju 1, silakan. Makasih mbak. Wah, enak juga nih kayaknya kentang goreng keju. Aduh, panas cok. Jill, aku mau ngomong serius. Sama. Aku serius. Iya tahu. Berhenti ngunyah dulu. Hah? Ucap Ajil kaget dan seketika berhenti mengunyah dengan kentang yang masih nyangkut di bibirnya. Maksudku, aku mau kamu dengerin aku baik-baik. It's okay. Kamu duluan. Aku mau ketika aku ngomong jangan dipotong, biar clear. Silakan, tapi izinin aku sembari dengerin kamu, sembari aku nyemil. Aku serius. Aku akan dengerin. Percaya sama aku. Ucap Ajil mencomot kentang dan memasukkan lagi ke mulutnya. Jill, aku suka sama kamu. Aku suka bukan ngefans seperti penggemar pada idolanya, tapi suka layaknya seorang laki-laki dan perempuan. Aku suka, aku cinta. Aku tahu kamu laki-laki, aku juga laki-laki. Dan ini gak normal. Tapi aku gak bisa bohong. Aku gak bisa nahan lagi. Aku udah lama naksir kamu. Sejak SMA. Menjadikan kamu cowokku memang bukan tujuan utamaku. Tapi itu memang harapan besarku bisa mendapatkanmu. Tapi tujuan yang paling utamaku adalah mengeluarkan isi hatiku yang selama ini kupendam. Dan kamu mengetahui itu udah cukup. Aku terima apapun jawabanmu. Dan satu lagi, ini bukan prank dan bukan acting. I'm so serious. Udah, selesai. Udah. Bentar, gue habisin dulu kentangnya. Tanggung. Kamu minum dulu es kopimu, biar adem. Karena kelihatan banget dari sini. Kamu gugup nunggu jawabanku. Ucap Ajil yang semakin membuat Ramdan harap-harap cemas. Bagaimana Ramdan yang terlihat serius, sedangkan Ajil tampak santai. Apa jangan-jangan Ajil akan menolaknya? Apapun jawabannya, benar kata Ajil. Lebih baik ia menyeruput kopi untuk menghilangkan rasa paniknya. Namun, segelas ice kopi saja nyatanya belum mampu menghilangkan rasa cemasnya. Rasanya tak sabar ingin mendengarkan jawaban Ajil. Apalagi kentang goreng itu satu persatu mulai habis masuk ke mulut Ajil. Lalu kemudian Ajil menyeruput hot matcha latte-nya. Dan ini dia. Dan ya, aku bukan homo. Aku cowok normal. Ucap Ajil yang membuat wajah Ramdan terlihat kecewa. Lalu merunduk dan meraih gelas ice coffee-nya. Lalu kembali menyeruputnya. Gak apa-apa, sudah aku duga jawabanmu akan seperti ini. Gak apa-apa, setidaknya aku udah ngungkapin rasa hatiku. Dan kamu tahu itu. Aku hanya berharap, meski kamu tahu isi hatiku sama kamu gak benci sama aku. Dan masih mau tetap berteman denganku. Habisin kopinya, kita pulang. No kan? Tadi katanya kalau ada orang ngomong dilarang motong. Tapi kamu sendiri malah motong omonganku. Udah motong, pakai acara ngambek lagi. Buru-buru pulang, gak asik banget. Enggak. Siapa yang ngambek? Itu kelihatan. Enggak. Yaudah. Sekarang aku mau ngomong. Jangan dipotong. Ngomong. Dan aku normal. Aku bukan homo. Dan aku gak pernah menyukai laki-laki. Tapi teori itu terpatahkan setelah aku dekat sama kamu. Ditambah cerita emak, jika sebenarnya kita dijodohkan, tapi jika kamu perempuan dan sebaliknya. Dan itu membuat aku berpikir. Dan kamu tahu, sejak kamu ngasih tahu malam itu tentang fotoku yang kamu abadikan secara diam-diam, dari situ juga aku yakin kalau rasa sukaku tak bertepuk sebelah tangan.
dan justru bagai gayung bersambut. Maksud kamu? Gak ngerti. Goblok, ramudeng. Aku tresno kowe, Cok. Hah? Serius? Aku gak percaya. Sejak kapan kamu suka aku? Kamu ngeprank ya? Acting? Atau cuma kasihan dan gak enak karena aku beliin kamu parfum? Ajil menatap dalam-dalam mata Ramdan, menyingkirkan piring kentang goreng yang telah kosong. Lalu tiba-tiba meraih tangan Ramdan dan menggenggamnya tanpa malu-malu, yang seketika membuat Ramdan jadi deg-degan. Dan aku serius. Apa aku terlihat bercanda? Apa aku terlihat main-main? Apa kamu pernah sekalipun melihat dan menemukan, bahkan mengabadikanku membawa seorang gadis ke rumah? Gak pernah kan? Itu karena aku suka kamu. Dan selama ini hanya bisa memendam. Karena kamu orangnya pendiam. Aku bukan gengsi, tapi lebih kepada tahu diri. Jadi, kesimpulan obrolan kita malam ini, apalagi mulai malam ini kita pacaran. Beneran? Iya. Alhamdulillah, Ramadan kali ini gak jomblo lagi. Tunggu, jangan senang dulu. Hah? Kenapa? Jangan bilang kamu bohong. Netting aja. Aku cuma mau nanya. Kita kan sama-sama cowok nih. Siapa yang jadi ceweknya? Tanya Ajil yang membuat Ramdan malu-malu dan memilih ke kasir dan meninggalkannya ke mobil. Tunggu, aku belum selesai jawab, malah melengos. Masuk. Keduanya pun masuk mobil, dan di perjalanan Ajil tak henti-hentinya menggoda Ramdan. Dan kok gak dijawab sih? Aku serius nanya nih. Aku belum kepikiran sampai ke situ. Masa gak ada kepikiran sampai ke situ? Bohong banget. Semua homo pasti semua gitu. Aku bukan homo mesum. Ya terus kita pacarannya kayak gimana? Aku gak pengalaman loh pacaran sama laki-laki dan. Ya sama. Meski aku homo, aku juga baru kali ini pacaran sama kamu. Dan kamu harus ingat, badanku lebih gede. Badan gede gak menjamin manuke gede. Supaya lebih jelas, gimana kalau kita cek dulu? Cek apa? Cek manu. Siapa yang lebih kecil, dia jadi ceweknya. Emang kita gak bisa switch? Untuk urusan ranjang, I'm so sorry. Aku sebagai suami. Belum apa-apa kok ngomongin ranjang sih. Kita baru jadian beberapa menit yang lalu. Udah ngeres aja. Sampai nih. Turun. Angkat tuh kardusnya. Mobil Ramdan pun sampai halaman rumah Ajil. Dan Ajil mengeluarkan semua belanjaan. Setelah selesai, Ajil kembali masuk mobil. Ngapain? Kok masuk lagi? Nganterin kamu balik. Ada-ada aja. Ramdan pun memasukkan mobilnya di parkiran rumahnya. Dah, turun. Kok pacar sendiri diusir sih? Galak amat. Ya, aku pulang. Dan ketika Ajil hendak membuka pintu mobil, set. Ceps. Ya, Ramdan tiba-tiba mencium Ajil dengan mesra. Setelah menggeser duduknya agar lebih nyaman, Ajil kini yang mencium Ramdan dengan ciuman yang jauh lebih aktif. Malam ini Ajil bisa menikmati bibir hangat tetangganya itu. Cowok yang dulu terlihat angkuh dan misterius itu kini terpecahkan. Ciuman dengan laki-laki memang terlihat aneh, tapi itu hanya wacana saja. Nyatanya, ciuman yang keduanya rasakan itu begitu nikmat. Sampai-sampai Ramdan merendahkan kursi Ajil agar Ramdan bisa leluasa menciumnya. Bibir keduanya memang berciuman. Namun tangan keduanya saling bergerayangan, berburu isi gundukan di dalam sidi masing-masing. Jari jemari keduanya meremas gundukan masing-masing, lalu mencoba membuka resleting keduanya. Dan begitu resleting keduanya terbuka, yang menunjukkan keluarnya manuk cucak rowo dan manuk emprit keluar dari sarangnya masing-masing, keduanya saling menyentuh, lalu mencoba menggenggam dengan perlahan. Dan begitu keduanya hendak menggerakkan naik turun. Dan, udah datang. Waduh, ibu,
Masukin manukmu, masukin. Tutupin lagi. Susah masuknya, udah kadung kenceng. Ini nggak bisa ditekuk. Paksa. Ya bisa mati dan ntar manukku kalau dipaksa.